Bu Ani, Ya, Bapak Ibu Waalaikumsalam Pak Hadi. sekalian. Kita mulai saja untuk menghemat waktu. Ya, Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi di seri webinar Fisika Indonesia, seri ke-11 yang diselenggarakan oleh Physical Society of Indonesia. Di seri ke-11 ini kita akan berdiskusi tentang inovasi pembelajaran fisika dalam menumbuhkan jiwa entrepreneurship yang akan disampaikan eh, pemantiknya oleh Profesor Dr. Ani Rusilowati MPD. Nah, sebelum kita mulai sama-sama kita berdoa dulu. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan manfaat yang banyak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, eh, untuk selanjutnya, agar kegiatan ini lebih mungkin yang teman-teman yang baru datang, yang baru ikut bergabung dalam seri webinar Fisika Indonesia ini belum tahu atau baru bergabung dan ingin eh, mengetahui yang lebih detail tentang apa kegiatan yang dilaksanakan oleh Physical Society of Indonesia, maka untuk membuka kegiatan ini kita mendengarkan dulu sambutan dari Wakil Ketua PSI yang akan disampaikan oleh Profesor Haryana Juwono PhD. Padanya waktu saya berikan. Silakan Bu Agna. ya. Terima kasih Pak Hadi atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Prof. Ani yang sudah berkenan mengisi acara webinar Fisika Indonesia. Jadi mulai tahun lalu kami dari Physical Society of Indonesia atau dulu bernama HFI, Himpunan Fisika Indonesia, memang berusaha untuk mengadakan kegiatan bulanan berupa webinar dan kami mencoba mencari apa namanya narasumber dari berbagai provinsi di Indonesia. Nah, mungkin untuk teman-teman yang Bapak Ibu yang belum tahu, jadi PSI ini apa namanya sudah berdiri agak lama gitu ya. Kemudian keberadaannya ada kegiatannya, konsep vakum juga dan seperti itu seterusnya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya webinar ini kita akan mengisi secara rutin setiap bulan dan mudah-mudahan kami dapat memenuhinya sampai masa jabatan kami berakhir. Tujuannya adalah untuk lebih mengenalkan fisika dan juga sebenarnya kita juga ingin tahu bagaimana perkembangan penelitian fisika Indonesia yang diampu oleh Bapak Ibu dosen dan peneliti di Indonesia. Baik, Bapak Ibu, untuk tidak berlama-lama lagi, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya sudah bergabung di Zoom dan saya serahkan kembali ke Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Baik, terima kasih Bu Adna. Eh, nah, kita sekarang masuk ke acara inti ya. Kita akan mendengarkan pemantik dari Profesor Dr. Ani Rusilowati MPD. Sebelumnya saya perkenalkan Profesor Dr. Ani Rusilowati MPD. Beliau adalah guru besar di bidang pendidikan fisika ya Bu ya, Ya. di Universitas Negeri Semarang. Nah, beliau sudah termasuk lama karena selesai doktornya tahun 2008. Jadi udah pakar sekali tentang bagaimana proses pembelajaran fisika dan tampilan pendidikan fisika seperti apa. Nah, beliau akan menceritakan, memantik kita tentang seperti apa inovasi pembelajaran fisika yang dapat menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Nah, karena memang isunya di sebuah negara atau universitas dikatakan
unggul gitu ya bila bisa menghasilkan banyak jiwa-jiwa entrepreneur. Jadi lulusannya itu menjadi entrepreneur. Dan skala negara maju itu juga ada persentase yang harus dimiliki jumlah entrepreneurnya. Nah, Indonesia belum sampai kayaknya, masih sedikit. Makanya ada menteri itu, menteri Paref apa Pak kemarin Pak Sandiaga Uno, tapi Sandi. saya lupa sekarang. Saya lupa sekarang siapa. Ya, untuk menghemat waktu saya berikan waktunya kepada Profesor Ani untuk memberikan paparannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Silakan terima Prof. kasih. Terima kasih, Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, dan yang saya hormati Ibu Ariana Juwono yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa sharing terkait dengan pengalaman saya membelajarkan fisika. Jadi kalau entrepreneurnya juga tentunya hanya sebatas entrepreneur yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi mungkin kalau untuk mendunia belum tahu ini nanti. Nggih. Baik, hari ini saya akan menyampaikan terkait tentang inovasi pembelajaran yang dapat menumbuhkan entrepreneur dan ya kita nanti bisa diskusi, sharing ini pengalaman yang saya lakukan begitu selama 40 tahun saya mengajar. Jadi sudah sangat lama mengajar di perguruan tinggi ini sudah 40 tahun. Nah ini teman saya Edi ini mungkin juga sama dengan saya ini. Ya, baik, izin saya share screen. Sudah tampak ya Pak Hadi? Sudah Ibu, sudah tampak Sudah nih. Bu, sudah. Ya. Ya, Sudah. baik. Jadi saya Ani Rusilowati dari Universitas Negeri Semarang dan eh, home base-nya adalah di pendidikan fisika. Kebetulan saya Korprodi Pendidikan Fisika S2. Jadi eh, apa sering menyampaikan terkait tentang isu-isu yang bisa diangkat untuk menjadi apa ide tugas akhir ya dari mahasiswa. Ya, jadi tadi sudah diawali bahwa memang tuntutan zaman saat ini itu eh, banyak anak yang harus memiliki jiwa entrepreneur gitu. Kemudian juga passionnya generasi milenial itu juga seperti itu gitu ya. Jadi saya melihat anak-anak muda yang baru lulus itu tampaknya pengennya itu jadi pengusaha gitu. Mereka apa namanya eh, mencoba semua eh, apa entrepreneur yang sekiranya memang apa bisa menjadi sambilan selain dia menjadi seorang guru ya bagi teman-teman yang berasal dari pendidikan. Kemudian dukungan kurikulum yang tentang penerapan model pembelajaran team-based project ini khususnya untuk perguruan tinggi ya dengan kurikulum yang KKNI itu kan memang perguruan tinggi diarahkan untuk bisa menerapkan model pembelajaran yang team-based project. Nah, disinilah akan apa sangat mudah untuk bisa memberikan pengalaman kepada para mahasiswa itu untuk berinovasi dan berkreasi ya tentunya tanpa menghilangkan ilmu dasarnya yaitu fisika. Kemudian yang mendorong ini dilakukan itu juga ada apa tuntutan ya dari audit mutu internal atau mungkin akreditasi gitu ya terkait kewirausahaan yang memang apa dilakukan oleh mahasiswa. Jadi ada poin itu yang memang harus diisi begitu ya. Jadi memang kita berkewajiban untuk bisa menyiapkan mahasiswa itu untuk berwirausaha. Ya. Dan ini akan sangat menghasilkan ketika juga dikaitkan dengan tugas akhirnya. Jadi dari pembimbingan terhadap tugas akhir itu
akan peroleh produk-produk yang sekiranya memang bisa dikomersilkan. Ya, itu untuk pendahuluannya. Kemudian layout materi untuk siang hari ini, saya memulai dari model pembelajaran yang tentunya bermuatan entrepreneur. Kemudian nanti akan dilanjut dengan bahan ajar fisika yang berbasis entrepreneur begitu. Kemudian mungkin media yang bisa dikembangkan dan alat evaluasi yang sekiranya memang menjual begitu. Kemudian ada beberapa contoh project entrepreneur dan cara memasarkan produk. Ya, kalau cara memasarkan produk saya kira bisa apa ya, anak-anak sekarang lebih pinter begitu ya dengan melalui TikTok atau melalui Shopee dan lain sebagainya. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita masuk pada model pembelajaran. Jadi model pembelajaran ini memang tentunya perlu disesuaikan dengan tuntutan kita itu akan membekalkan apa kepada mahasiswa kita atau kepada anak didik kita gitu. Nah, model pembelajaran ini memang suatu bingkai atau bungkus yang untuk mengaplikasikan suatu metode pendekatan dan teknik pembelajaran. Dan tentunya ini akan menggambarkan bagaimana pembelajaran itu mulai awal sampai akhir itu dikemas ya oleh seorang pengajar begitu, dan pastinya akan memiliki ciri-ciri ya. Jadi mungkin teman-teman juga akan ini bedanya apa toh, model, metode begitu ya, strategi itu tampaknya hampir sama begitu. Nah, ciri dari model itu adalah salah satu cirinya itu diwakili oleh sintaks. Jadi adanya sintaks, langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian tentunya juga ada rasional teoritis yang logis. Kemudian landasan pemikiran itu tentang apa dan bagaimana siswa itu belajar. Kemudian tingkah laku mengajar untuk mencapai suatu tujuan. Jadi acuannya adalah tujuan pembelajaran. Kemudian tentunya lingkungan belajar itu diharapkan mendukung terkait dengan keterlaksanaan suatu pembelajaran itu sendiri. Nah, ketika kita mengembangkan suatu model pembelajaran ya yang sesuai dengan apa yang akan kita lakukan kepada anak-anak itu pastinya ada komponen-komponennya. Ya, tadi saya sampaikan bahwa komponen itu salah satunya adalah sintaks. Ya, jadi sintaks itu merupakan langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian ada komponen lain yaitu sistem sosial. Nah, sistem sosial ini tentunya akan menunjukkan bagaimana interaksi antar siswa, siswa dengan guru, siswa dengan komunitas kampus atau sekolah, ya. Kemudian ada komponen lain yaitu sistem reaksi. Ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut. Dan komponen yang lain adalah sistem pendukung. Jadi ada sumber belajarnya, ada sarana prasarananya. Itu memang harus menjadi komponen untuk keterlaksanaan suatu model pembelajaran. Dan yang terakhir adalah dampak, ya, dampak instruksional dan dampak pengiring. Jadi kalau dampak instruksional itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya, ya. Kemudian kalau dampak pengiring ya mungkin ada tuntutan di luar tujuan pembelajaran yang ada di kurikulum. Ini adalah komponen dari suatu model pembelajaran. Nah, kemudian model apa yang bisa kita terapkan untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur, ya. Banyak model yang bisa diterapkan, tapi di sini saya akan menyampaikan dua dari model yang biasa digunakan untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur itu. Yang pertama adalah Creative Entrepreneurship Learning Based Discovery Skill. Ya, jadi basisnya adalah
model pembelajaran discovery. Ya. Kemudian yang kedua adalah creative entrepreneurship project based learning. Jadi ini modelnya berbasis project. Ya. Ketika berbasis project itu pasti ada produk yang dihasilkan. Ya. Meskipun dalam penilaian itu sebenarnya antara project dan produk itu memang berbeda begitu ya. Tetapi pada model ini luarannya adalah suatu produk. Nah, sintakmatik dari model creative entrepreneurship learning yang berbasis discovery memang tidak berbeda jauh dengan yang model project gitu ya. Diawali dari associating ya, kemudian ada questioning, ada analyzing, kemudian ada creating dan ada communicating dan persuasion and networking. Ya, jadi tentunya pada saat asosiasi itu eh, kita atau siswa itu diajak untuk mengolah data, ya, mencari atau menganalisis kebutuhan begitu. Kemudian ada questioning itu berarti kita akan membuat rumusan masalahnya, ya. Jadi membuat rumusan masalahnya apa sih yang akan diselesaikan, ya, akan eh, dibuat produknya begitu. Kemudian ada menganalisis, dan ini tentunya ketika menganalisis itu sudah punya perencanaan, ya, sudah punya perencanaan baik itu jadwalnya, kemudian kebutuhan-kebutuhan apa namanya bahan yang akan dibuat. Kemudian ada creating itu membuat ya, jadi proses pembuatannya itu dan setelah produk itu jadi, maka perlu dikomunikasikan. Nah, setelah dikomunikasikan, tentunya ini eh, akan bisa dijual atau tidak. Ya, untuk bisa dijual atau tidak, tentunya perlu ada jejaring, ya, ada jejaring kewirausahaan. Siapa yang bisa kita ajak untuk mengembangkan atau memproduksi apa produk yang sudah dibuat itu tentunya industri, ya. Jadi kalau kita bekerja sama dengan industri pastinya kita bisa mengembangkan atau memproduksi produk yang sudah kita buat tadi. Kemudian untuk yang berbasis proyek, ya, tadi saya sampaikan bahwa tidak berbeda jauh. Jadi ada asosiasi, ada questioning, kemudian ada designing, ya. Jadi mendesain perencanaan proyek dan termasuk penyusunan jadwal, membuat dan menguji, ya, membuat dan menguji apa produk kita. Misalnya kalau mahasiswa diminta untuk membuat satu alat, misalnya apa ya, voltmeter, ya, voltmeter sederhana yang bisa dimanfaatkan untuk anak berkebutuhan khusus misalnya, maka tentu alat ini memang harus dikalibrasi dulu, harus diuji gitu. Apakah apa ketelitian pengukurannya itu tidak berbeda jauh dengan apa alat buatan pabrik gitu ya. Ya, kemudian networking juga perlu, communicating juga perlu, dan pada project based learning ini memang perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Ya, jadi setelah itu jadi, kemudian apakah memang bisa diproduk massal, kemudian apakah ketika diproduk massal itu daya ketahanan dari alat itu memang terjaga atau tidak, itu kan memang perlu ada monitoring dan evaluasi. Nah, kemudian untuk yang bahan ajar, Bapak Ibu, jadi bahan ajar ini dibuat berbasis understanding by design. Nah, dengan berbasis understanding by design ini, maka pembuatan bahan ajar itu memang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan kepada mahasiswa, kepada anak didik kita, gitu. Ya, jadi tidak hanya mengandalkan
buku paket atau mungkin buku yang sebagai referensi, tetapi kita memang perlu mengembangkan bahan ajar itu, ya. Nah, kalau kita mengembangkan bahan ajar sesuai dengan tujuan, mungkin itu bisa juga akan digunakan oleh orang lain yang sekiranya dia membutuhkan, gitu. Kemudian tentunya perlu memiliki kekhasan sebagai bahan ajar untuk mendukung model pembelajaran. Misalnya, kalau kalau akan dikaitkan dengan model pembelajarannya. Tetapi ketika kita mengaitkan dengan model pembelajaran, ini juga akan membatasi diri. Jadi ketika mengembangkan bahan ajar berbasis PJBL misalnya, maka tentunya bahan ajar itu hanya bisa digunakan ketika kita akan menggunakan model pembelajaran PJBL. Nah, kalau kita membuat bahan ajar yang mungkin lebih luas gitu ya, misalnya bahan ajar berbasis literasi, misalnya ya, jadi karena capaian literasi siswa kita itu dibanding dengan siswa di negara lain itu masih rendah, maka akan membuat bahan ajar yang berbasis literasi. Nah, itu akan lebih apa namanya? Akan lebih fleksibel ya. Jadi bahan ajar itu akan bisa digunakan dengan model pembelajaran apapun. Gitu. Nah, yang perlu diingat pada saat kita mengembangkan bahan ajar yang tentunya kalau akan dijual begitu, maka perlu ada uji keterbacaan. Ya, jadi uji keterbacaan. Apakah bahan ajar yang dibuat ini memang mudah dipahami, gitu ya? Apakah memang cocok cocok untuk anak dengan usia sekian, misalnya seperti itu, ya. Jadi kita bisa menggunakan close test untuk bisa mengukur tingkat keterbacaan dari bahan ajar yang kita kembangkan. Ya, ini salah satu contoh untuk bahan ajar yang menggunakan model creative entrepreneurship project based learning. Ya, jadi setiap fitur-fitur yang ada ini disesuaikan dengan langkah-langkah dari project based learning creative entrepreneurship. Ya, tapi tadi saya sampaikan bahwa kalau kita mengacu kepada model, maka ini hanya bisa digunakan untuk model itu saja. Ya. Jadi tentunya setiap pokok bahasan itu akan mengulang ya, mengulang dan dari asosiasi temukan masalah, ayo mendesain ya. Jadi eh, kita bisa membuat fitur-fiturnya itu tidak saklek seperti sintak dari eh, CE Project Based Learning, tetapi kita bisa mengubah ya. Jadi misalnya tadi kalau yang menanya itu bisa temukan masalah gitu ya. Kemudian menanya, kemudian yang ini adalah apa tadi ya? Eh, ya mendesain ya. Ini bisa diubah ayo mendesain itu. Kemudian mengcreate tadi, membuat tadi kita bisa menggunakan kata ajakan gitu ya. Ayo mencipta dan seterusnya. Gitu ya. Ini adalah salah satu contoh untuk fitur dari bahan ajar yang menggunakan model creative entrepreneurship project based learning. Nah, disinilah nanti kita akan bisa menanamkan langkah-langkah atau menanamkan apa sih yang harus dilakukan oleh eh, teman-teman itu atau materi apa yang harus ada di dalam fitur asosiasi, materi apa yang ada di dalam temukan masalah dan seterusnya. Ya. Nah, ini contoh buku cerita tentang fisika yang dapat dijual begitu ya. Jadi eh, ini untuk anak PAUD atau ya cerita yang untuk anak SD begitu. Ya ini eh, tentang petualangan Za di musim hujan. Nah, dari judulnya saja kan mungkin petualangannya itu apa gitu. Nah, di sini ini isinya adalah cerita tentang fisika sebenarnya.
Jadi bagaimana terbentuknya pelangi misalnya. Pelangi itu nanti dikaitkan dengan dispersi cahaya dan lain sebagainya ya. Jadi kemudian ada petir. Nah, petir itu ya ini eh, buku yang bisa dibuat yang tentunya ini bisa dijual juga gitu ya, bisa dijual. Nah, ini kerjasama dengan penerbit ya, kerjasama dengan penerbit, kemudian di mana bisa membeli buku itu dititipkan di eh, toko-toko buku, jadi di Gramedia atau apa. Kemudian penerbitnya itu sendiri juga apa menawarkan untuk bisa dibeli secara online. Nah, kemudian ini contoh bahan ajar berbasis etnosains. Jadi ada fitur-fitur dari bahan ajar yang berbasis etnosains itu, misalnya kita akan menampilkan di dalam bahan ajar itu budaya kita nih, gitu ya. Nah, budaya kita nih berisi apa gitu? Berisi artikel dan bacaan terkait etnosains untuk mendukung karakter cinta tanah air, misalnya. Jadi kita eh, apa dengan menggunakan bahan ajar itu selain memahamkan materi juga pastinya akan bisa apa menumbuhkan cinta tanah air. Kalau itu memang berbasis etnosains di wilayah anak-anak itu belajar ya. Dan ini bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi dari luar negeri ya. Kebetulan ini bekerja sama dengan Thailand. Jadi saya mengembangkan fitur dan isinya adalah dari eh, apa yang ada di Indonesia. Kemudian saya mencari padanan dari yang ada di Indonesia itu dengan yang ada di Thailand, dengan yang ada di Vietnam, begitu ya. Jadi misalnya terkait gelombang bumi, kita akan mengenalkan tentang alat musik yang ada di Indonesia, ya, itu untuk bisa mengajarkan gelombang bumi itu. Nah, misalnya alat musik itu di Indonesia namanya seruling gitu ya. Kemudian, oh ternyata di tempat lain itu juga ada seruling, tetapi namanya beda gitu. Nah, jadi apa namanya bahan ajar ini bisa apa digunakan oleh anak-anak yang dari Thailand dan dari Vietnam. Jadi yang Thailand namanya apa, yang Vietnam namanya apa, begitu ya. Jadi kalau seruling itu ada kui gitu. Kemudian kolintang, kolintang itu kalau di tempat kita itu yang dari kayu itu ya, dari kayu itu. Tetapi kalau di tempat lain namanya sama kolintang, tetapi kalau di sini apa namanya, yang dari kenong itu ya. Nah, maka dengan mengembangkan bahan ajar ini yang tadinya hanya sebatas di Indonesia, kita bisa eh, bekerja sama dengan perguruan tinggi dari luar untuk bisa mengenalkan bahan ajar yang etnosains ini yang sesuai dengan eh, etnonya Thailand dan mungkin Vietnam begitu ya. Jadi ini penelitian bersama 5 negara begitu dari Indonesia, Vietnam, Filipina, Thailand dan Malaysia. Jadi Bapak Ibu bisa apa menjalin kerjasama seperti itu. Nah, fitur yang lain adalah Ayo Mencoba. Ini berisi tentang percobaan terkait materi dan dibuat sederhana agar siswa itu mampu melakukannya sendiri. Ya, jadi di dalam buku ajar itu juga ada kegiatan percobaan yang tentunya itu bisa dilakukan entah itu di sekolah atau di rumah. Kemudian ada fitur mengapa begini, begitu ya. Ini berisi pertanyaan tentang pemahaman konsep, literasi, dan numerasi. Nah, ini bisa dikembangkan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Ini untuk apa? Mengajarkan apa, dampak pengiring yang akan dicapai itu apa, itu pastinya akan bisa lebih kaya lagi. Nah, ini bahan ajar berbasis literasi sains, ya. Jadi eh, ada fitur-fitur Ayo Belajar. Ini
merepresentasikan terkait dengan sains sebagai body of knowledge. Kemudian mencoba yuk gitu ya. Ini merepresentasikan sains sebagai cara berpikir, kemudian berbalik ini mencoba yuk cara investigasi, ini terbalik saya. Kemudian ayo berpikir ilmiah ini untuk cara berpikir dan sains dalam kehidupan. Nah, ini juga melibatkan kontekstual ya. Jadi kita bisa memberikan contoh-contoh yang ilmu itu bisa dimanfaatkan di keseharian itu apa. Ya, jadi keterkaitan antara sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Ya. Ini saya buat tahun berapa ya? 2016. Jadi belum belum ada STEM ya. STEM belum terlalu terkenal gitu. Jadi engineeringnya tidak nampak. Dan ini bahan ajar ini berbasis apa yang dikembangkan oleh Siapeta. Itu. Ini untuk contoh-contoh yang dari eh, bahan ajar. Kemudian untuk yang alat evaluasi, Bapak Ibu, eh, tentunya yang kita kembangkan adalah eh, mengacu pada dampak instruksional dan dampak pengiring. Ya. Kemudian dampak instruksionalnya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran materi fisika, bisa kognitif, afektif, psikomotorik. Kemudian dampak pengiringnya kalau kita akan menanamkan jiwa kewirausahaan ya berarti kita akan mengukur terkait jiwa kewirausahaan, kreativitas ya dan mungkin juga kita akan menilai produk dan proyeknya. Gitu. Ya, untuk pengembangan instrumen, ya sekilas saja saya sampaikan bahwa pengembangan instrumen itu memang instrumen itu ada dua ya. Kalau untuk pembelajaran atau pendidikan itu kan ada kognitif itu berarti kita menggunakan tes. Kemudian kalau yang non kognitif, misalnya afektif, sikap dan lain-lain itu kita bisa menggunakan yang non tes. Kemudian ketika kita mengembangkan tes, pastinya juga mengacu kepada tujuan pembelajaran, kemudian yang non-tes pun juga pastinya akan mengacu kepada tujuan pembelajaran. Ya, kalau kita membuat tes, tentunya acuannya adalah pada salah satunya adalah mengacu pada taksonomi Bloom. Itu yang biasa dilakukan di Indonesia begitu ya. Meskipun ada taksonomi lain yang tentunya juga bisa digunakan, tetapi selama ini kalau di tempat saya itu masih menggunakan taksonomi Bloom dari C1 sampai C6. Ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin dari ilmu murni mungkin tidak terlalu apa ya, tidak terlalu mendalami terkait tentang tingkatan dari taksonomi Bloom itu. Ya. Ketika kita mengembangkan soal, pastinya eh, keenam taksonomi ini memang perlu ada begitu ya, perlu ada. Kemudian tingkat kesukaran dari soal yang kita buat itu juga harus mengikuti kurva normal begitu ya. Jadi tentunya ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit seperti itu. Ya. Jadi ini sekilas saja terkait dengan pengukuran yang taksonomi Bloom itu C1 itu hanya sekedar ingatan, kemudian C2 sudah pemahaman. Nah, C1, C2 ini termasuk eh, lot ya. Jadi law order thinking. Ya, kemudian kalau C3 itu aplikasi ya. Kemudian C4 itu analisis, ini sudah ada yang menyebutnya ini adalah middle itu. Kemudian ada C5 itu evaluasi dan C6 mencipta. Nah, di mencipta inilah yang tentunya cocok ketika kita mengembangkan atau menggunakan model project ya. Kemudian ketika menggunakan project pastinya kita bisa mengarahkan mahasiswa itu untuk berwirausaha tadi. Ya. Ya, ini tidak usah.
Ya. Kemudian untuk instrumen non-tes, Bapak Ibu bisa menggunakan checklist, bisa skala, bisa kuesioner, bisa angket. Ya. Nah, apakah yang seperti ini menjual? Ya, tentunya eh, kalau untuk dunia pendidikan ya pastinya banyak yang membutuhkan, ya. Jadi instrumen-instrumennya sekiranya untuk mengukur eh, kemampuan dari siswa, kemampuan dari mahasiswa itu saya kira masih eh, menjual, gitu ya. Kemudian untuk pembuatan instrumen yang non-tes itu memang ya prosedurnya relatif sama dengan pembuatan tes, hanya memang untuk mengukur skala psikologis itu lebih rumit. Jadi pastinya apa banyak banyak error itu. Eh, Mungkin tergantung dari suasana hati dan lain sebagainya. Kemudian indikatornya itu terbatas gitu ya. Jadi mungkin ketika akan mengukur sikap dengan mengukur motivasi dengan mengukur eh, minat itu mungkin ada yang overlapping. Ya, ini tidak. Baik, kemudian ketika kita sudah mengembangkan instrumen, itu pastinya perlu menguji kevalidan, ya. Jadi validitas dari instrumen yang kita buat itu memang perlu diuji. Ada beberapa jenis validasi, ya. Jadi validitas isi harus terpenuhi, validitas konstruk juga harus dipenuhi. Ya. Kemudian selain itu juga kita perlu melihat bagaimana tingkat kesukaran dari soal yang kita buat. Kalau misalnya kita membuat pilihan ganda, maka perlu ada menguji keberfungsian pengecoh. Ya. Kemudian ada mengukur daya pembedanya. Nah, ini semua sebenarnya bisa bisa dikerjakan dengan menggunakan program Bapak Ibu. Ya, jadi ketika nanti Bapak Ibu mengarahkan mahasiswa untuk eh, mengembangkan suatu instrumen, ya, tentunya itu memang harus diuji validitas, reliabilitas, dan karakteristik dari butirnya. Itu kalau berupa tes. Nah, kemudian program-program yang bisa dimanfaatkan ketika kita akan menguji validitas tes ini, Bapak Ibu bisa menggunakan yang teori tes klasik itu ada Itemen, ada Anates, ada TAP, begitu ya. Kemudian kalau yang uji teori tes modern itu bisa menggunakan Hilog, bisa menggunakan Rasmodel. Mungkin Bapak Ibu apa sering mengikuti webinar tentang ras model ya. Ketika pandemi itu booming banget gitu ya. Jadi semua mengundang Pak Wahyu ya. Pak Wahyu itu untuk apa menjadi narasumber di webinar-webinar yang terkait dengan teori tes modern ini dengan ras model itu. Ya, ya itu tidak kita bahas di sini. Saya hanya memberikan mungkin contoh-contoh yang pastinya bisa dibuat ya. Jadi misalnya contoh untuk proyek entrepreneur fisika. Jadi misalnya pembuatan alat peraga. Eh, kita bisa menggunakan bahan yang ada di sekitar mahasiswa itu untuk bisa membuat isi difraksi ya, bisa dari serat nanas, bisa dari pelepah pisang. Ya, ini yang pelepah pisang itu sudah dilakukan penelitian oleh teman kami gitu ya. Jadi sudah terbukti bisa untuk praktek difraksi gitu. Kemudian mungkin juga bisa mengembangkan alat ukur listrik untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Kemudian ada t-shirt ini juga hasil dari
universitas mana ya yang mengembangkan eh, entrepreneur itu dia menggunakan atau menjual t-shirt itu yang ada gambarnya terkait dengan fisika gitu. Kemudian ada penanganan limbah, jadi mungkin ini bisa membuat briket dari limbah, ya. Tergantung dari lingkungan yang ada di sekitar mahasiswa itu, kita bisa memanfaatkan skam padi mungkin ya, atau mungkin sampah daun kalau memang dekat dengan apa kebun misalnya. Kemudian mungkin juga bisa serbuk gergaji yang itu tentunya bisa kalau dibuat dengan sungguh-sungguh gitu ya, dengan takaran yang eh, benar, kemudian dengan pembuatan yang benar itu pastinya akan bisa digunakan untuk bahan bakar. Nah, kemudian bisa juga pembuatan media berbasis IT. Jadi eh, sekarang ini semua modelnya adalah digital, jadi pastinya kita juga bisa merambah ke sana. Kemudian pembuatan buku ajar inovatif yang tadi sudah saya contohkan juga begitu. Kemudian ada pengembangan alat evaluasi digital. Hmm. Jadi kalau alat evaluasi ini ya bisa digital, bisa cetak begitu ya. Digital itu bisa offline, bisa online. Ya, jadi kita menyediakan beberapa pilihan yang tentunya itu akan sesuai dengan kebutuhan dari eh, pengguna. Ya, ketika yang akan menggunakan itu kok tidak support sinyalnya gitu ya, berarti oh bisa online nih gitu ya, bisa offline nih gitu. Atau mungkin eh, kalau yang memang tidak terjangkau apa namanya eh, internet misalnya, kemudian juga fasilitas yang ada di sekolah juga tidak mendukung, ya bisa dengan yang cetak gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang contoh dari entrepreneur yang eh, untuk fisika. Ya, ini ada apa gambarnya Einstein, kemudian ada mungkin ini teorinya, kemudian ada apa gambarnya tentang pendulum dan lain sebagainya. Jadi, kemudian pembuatan alat peraga. Jadi misalnya mengubah energi ya, jadi energi gerak menjadi energi cahaya, kemudian dari energi gerak menjadi energi listrik dan kembali menjadi energi gerak yang bisa memutar apa namanya, memutar eh, kipas. Ya, ini kalau ini versi besarnya, begitu ya, versi besarnya. Saya juga sudah mengembangkan, sudah bekerja sama dengan industri untuk bisa membuat perubahan energi ini dikemas dalam wadah yang memang simple, begitu ya. Jadi bisa portable yang bisa disimpan dengan baik, dengan aman, kemudian bisa digunakan dengan eh, aman juga. Gitu. Nah, kalau ini contoh alat ukur listrik yang ini untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi dari alat ukur listrik yang voltmeter biasa itu eh, ditambahkan dengan display. Jadi dari hasil ukuran itu nanti akan tampak di display itu berapa sih besarnya hasil ukur begitu. Nah, itu untuk memfasilitasi anak yang mungkin eh, ya anak normal bisa, kemudian anak yang tunarungu atau tunawicara itu kan dia bisa melihat dari display itu hasil pengukurannya. Kemudian bagaimana untuk anak yang tunanetra gitu ya. Untuk anak tunanetra ini diberi tambahan Arduino Uno gitu ya. Kemudian ini bisa menghasilkan suara. Jadi ketika mengukur di display tampak misalnya 1,5 volt, di suara juga akan terdengar 1,5 volt. Ya, ya, jadi ini pastinya bisa apa dibuat oleh
mahasiswa dan bisa dikembangkan lagi gitu ya. Kalau yang saya buat ini adalah hanya untuk mengukur voltase saja yang saya beri nama friendly voltmeter begitu. Jadi karena ini bisa digunakan untuk berbagai siswa ya dengan apa reguler juga bisa. Nah, yang nanti di sekolah inklusi yang ada siswa ABK-nya itu juga bisa. Ini juga sudah apa ya ini hasil penelitian hilirisasi Bapak Ibu. Jadi sudah membuat dulu, kemudian pengembangannya seperti apa? Tadi pengembangannya adalah ditambahkan mode suara dan display tadi, ya. Kemudian itu diproduksi, ya, diproduksi oleh saya bekerja sama dengan industri tadi. Nah, bagaimana memasarkannya? Ya, memasarkan bisa langsung ke sekolah-sekolah begitu ya atau dengan WA dan lain sebagainya. Itu. Itu untuk yang nah ini yang bentuk friendly voltmeternya. Kemudian kalau memang apa akan melatihkan anak-anak untuk berwirausaha itu pastinya juga diberikan rincian ya. Alat ini membutuhkan berapa biayanya. Kemudian kalau dijual itu berapa biayanya sehingga berapa harganya sehingga dia akan bisa menghitung keuntungannya. Ya, ya semakin banyak bahan atau produk yang dibuat itu tentunya akan apa biayanya akan semakin ringan kan gitu ya. Jadi karena ini baru membuat 5 paket begitu ya kalau untuk 5 paket itu seperti ini, tetapi tentunya apa namanya kalau kita membeli baut dan mur itu banyak itu pastinya satu satu bautnya itu tidak mungkin harganya 500 rupiah misalnya seperti itu. Akrilik juga seperti itu. Jadi, kemudian, nah ini contoh alat evaluasi yang dapat dikomersilkan juga. Jadi saya mengembangkan e-tesle ya. Jadi tes yang dikemas dalam bentuk tesle. Jadi tesle itu satu satu tesle bisa terdiri atas beberapa soal. Satu tesle beberapa soal mengacu pada satu gambar atau satu wacana. Gitu. Nah, nah, kalau kita mengembangkan literasi sains itu pastinya ini sangat cocok ya. Untuk tesle ini sangat cocok. Yes. Nah, Tesle ini juga dilengkapi dengan refinement. Jadi ketika Tesle ini digunakan untuk mengukur literasi siswa, kemudian kita memperoleh bahwa oh ada sekian siswa yang memang belum bagus literasinya, maka refinement ini bisa digunakan untuk meremedi ya. Jadi untuk mengajarkan kepada anak-anak yang belum berhasil itu dengan cara ya apa diajak bersama-sama untuk bisa menstabilo atau memberi tanda pada bacaan itu yang tentunya yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Ya. Kemudian ada e-diagnostik IPA fase E ini kemarin karena masih menggunakan kurikulum Merdeka, jadi dan diagnostiknya itu adalah untuk apa namanya untuk pretest ya. Diagnostik yang dimaksud di kurikulum Merdeka itu kan untuk pretest. Jadi untuk mengetahui kondisi atau kemampuan awal dari siswa. Nah, ini meskipun kurikulum Merdeka mungkin nanti tidak digunakan lagi, soal-soal ini masih bisa dipakai. Ya, jadi e-diagnostik IPA fase E. Ya, fase E itu untuk anak SMA. Ya, jadi untuk anak SMA dan ini mengembangkan ada 8 pokok bahasan
ya. Untuk IPA ini 8 pokok bahasan sebanyak sekitar 300-an soal. Ya, jadi saya kira masih bisa digunakan meskipun nanti kurikulum Merdeka itu sudah tidak dipakai misalnya. Ya, jadi ini sebagai peritasnya. Kemudian saya mengembangkan juga Fortier diagnostik. Nah, ini kalau yang diagnostik yang 4 ini adalah untuk mendeteksi tingkat kesulitan belajar siswa, kemudian miskonsepsi itu dengan 4 ini. Nah, ini juga pastinya kalau dikemas tadi ya, dikemas dalam eh, offline gitu ya, dikemas dalam offline. Jadi eh, kita buat buku panduannya, kemudian kita sertakan apa namanya CD misalnya, CD yang berisi eh, e-testlet atau e-diagnostik ini bisa dijual dalam bentuk yang tadi dengan CD ya, tetapi bisa juga kita kemas dalam bentuk eh, cetak ya. Jadi cetak itu pun juga bisa dijual. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Ya, kemudian kalau untuk yang media, untuk media itu ya bisa saja kita mengembangkan membuat suatu video begitu ya, video misalnya untuk anak berkebutuhan khusus, misalnya eh, kita membuat video bagaimana mempelajari kalor misalnya, ya itu juga bisa. Jadi tentunya ketika itu dikemas sedemikian dan kita tawarkan kepada eh, SLB misalnya, itu pastinya akan disambut dengan baik. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pemasaran ya bisa konvensional dengan tadi saya sampaikan langsung datang ke sekolah gitu ya. Kemudian bisa TikTok, Shopee, Fire, WhatsApp, Facebook ya. Eh, Kalau yang seperti ini mahasiswa lebih pintar biasanya. Ya, bagaimana marketingnya tadi teman-teman mahasiswa itu biasanya bisa melalui TikTok Shop gitu ya. Ada panduannya bagaimana untuk bisa menawarkan hasil produknya itu eh, ke konsumen. Ya. Ada Shopee itu ya, kemudian ada tadi melalui WA, Facebook ya, kemudian Instagram ya. Kalau misalnya ke warga kampus atau ke sekolah langsung itu pastinya bisa dilakukan. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sharekan untuk bisa apa ya, berbagi pengalaman bagaimana eh, melatihkan entrepreneur ini kepada para mahasiswa, tentunya disesuaikan dengan eh, mata kuliah yang kita ajarkan, dan pastinya kita bisa bisa memetakan. Kira-kira kalau saya mengajar tentang atau mata kuliah optik itu kira-kira apa ya yang bisa dibuat proyek yang itu nanti akan bisa dijual. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas Heti, monggo. Terima kasih, Prof. Ani. Baik, Bapak Ibu. Tadi itu banyak sekali yang sudah dipaparkan oleh Prof. Ani ya terkait eh, begitu banyak penelitian yang telah dikembangkan di UNES terkait inovasi pembelajaran fisika yang bisa memacu jiwa entrepreneurship pada mahasiswa. Nah, kita langsung aja, eh, Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin menanggapi atau ingin memberi respon, mungkin bisa langsung gimana, raise hand atau langsung mungkin raise hand ya, raise hand atau bisa langsung open mic. Silakan Bapak Ibu.
Pak Edi silakan, mungkin Pak Edi kayaknya udah itu kayaknya. Silakan Pak Edi. Nih, Pak Edi ini teman saya SMA ini. Baik. Terima kasih Bu Ani yang sudah menyampaikan. Dengar? Iya, terdengar. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi menarik apa yang sudah disampaikan Bu Ani dengan lengkap dari awal hingga akhir. Ah, ada satu yang saya tanya tapi sudah hampir terjawab tadi, apakah ini perlu mata kuliah khusus atau tidak? Tadi dijawab mata kuliah yang. Tapi pertanyaan saya, apakah memang di UNES ada mata kuliah khusus tentang entrepreneurship gitu, yang sehingga lebih apa fokus gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kaitannya ini tadi kan model pembelajaran misalnya entrepreneurship gitu yang project based gitu. Nah, yang saya ketahui, maaf saya juga tidak mendalami tentang pembelajaran, tapi apa beberapa model yang tadi saya sebutkan, project based, problem based begitu. Nah, ini ditambahi dengan entrepreneurship. Apakah sintaknya tetap memenuhi yang kalau project ya project, tadi sudah sedikit disinggung, atau ada kekhususan? Kalau tadi kan ada yang disebut, tapi saya memang belum ada sangat khusus yang sehingga ada entrepreneurship project base itu tadi menjadi secara umum memang sungguh berbeda, atau sebetulnya ya project base ngikuti yang project base umum itu, tetapi nanti produknya bisa untuk tadi untuk kaitannya dengan kewirausahaan. Demikian juga untuk problem base tadi disebutkan, apakah ya problem base tetapi nanti apa hasilnya itu memang untuk kewirausahaan, atau memang ada pembedaan khusus di dalam sintaknya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Mungkin langsung direspon sama Prof. Ani. Langsung. Silakan Prof. Iya, Ani. baik, iya. Baik. Terima kasih, Pak Edi. Ya, di UNES ada mata kuliah kewirausahaan, dan kalau misalnya tidak ada mata kuliah kewirausahaan, kita bisa menyisipkan atau mengintegrasikan kewirausahaan itu dalam mata kuliah kita gitu. Ya, jadi misalnya tadi kalau ketika kita mengajar tentang optik misalnya, tentunya itu akan berdampak juga atau bisa menghasilkan suatu produk gitu ya, ketika kita menerapkan tim based project gitu. Kemudian model pembelajarannya pun juga pastinya eh, bisa hanya tim based project, kemudian kita menghasilkan suatu eh, produk yang tentunya akan bisa diproduksi misalnya seperti itu, ataukah tadi akan menggabungkan antara project based dengan entrepreneur. Nah, ketika menggabungkan pastinya ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi kalau project based seperti ini, kalau yang project based yang atau project based yang berbasis entrepreneur, atau yang entrepreneur berbasis eh, project based, itu pastinya juga ada apa perkawinan ya. Jadi perkawinan antara dua model itu yang tentunya bisa digabung. Seperti itu, Pak Edi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ani. Terima kasih Pak Edi. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain. Menarik sebenarnya cerita tentang menumbuhkan entrepreneurs ini. Ada, mungkin silakan Bapak Ibu bisa raise hand, nanti saya moderatori. Mungkin sebelum sambil nunggu, mungkin saya ingin memantik ini Bu, Prof. Ani. Itu tadi kan Prof. Ani mempresentasikannya hasil semua ya. Jadi adalah produk-produk yang sudah dikembangkan semua. Eh, Cuma saya ingin, nah ketika kan pengembangannya kan menggunakan ya pasti melibatkan banyak mahasiswa juga. Nah, jiwa entrepreneurnya mahasiswa itu kan eh, kalau di kami di Jakarta sering mahasiswa itu mengeluh ketika sudah banyak project gitu loh. Jadi karena habis waktu dia untuk mengerjakan banyak Iya, project. betul. Nah, di 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 sana itu bagaimana caranya tuh, entah gimana meredamnya atau
mungkin gimana kejadiannya kalau di UNES gitu, mahasiswa dengan begitu Baik. banyak proyek untuk pengembangan itu. Ya, baik. Di awal gitu ya, jadi ketika saya mengajar, misalnya mengajar metode penelitian, itu sudah menawarkan kepada mahasiswa begitu terkait penelitian yang akan saya lakukan, ini akan mengembangkan ini. Siapa yang berminat itu tentunya bisa mendaftar begitu. Kemudian pastinya proyek yang akan diberikan yang eh, ketika saya mengajar mata kuliah lain, nah itu nanti yang tentunya dikaitkan dengan tadi apa namanya skripsinya gitu. Kalau untuk S1. Kemudian kalau untuk S2 ya dikaitkan dengan apa namanya tesisnya. Jadi ketika dia mengerjakan suatu proyek itu tentunya tidak hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, tetapi lebih ke depan lagi dia sudah menyiapkan untuk tugas akhirnya. Seperti itu, Pak. Jadi jiwa semangatnya tetap ada karena ada Iya, untuk karena kelanjutannya ya. ya ada Ah, kelanjutannya. Seperti itu. mm, iya, iya. Ya, saya Karena sering kami kemarin menyampaikan. ya baru dapat itu keadaannya di UNJ itu. Kan udah mau apa mau ujian akhir semester. Nah, kemarin ada laporan Bapak itu banyak sekali kasih proyek, jadi kita nggak bisa saja. Iya, betul. Karena memang apa tuntutannya kan itu tim based project gitu toh. RPS-nya pun juga harus memuat tim based project. Nah, ketika RPS-nya sudah memuat tim based project, maka ya seluruh mata kuliah pasti akan memberikan project gitu. Nah, ini yang mungkin perlu didiskusikan bersama begitu ya. Jadi jangan misalnya ada mata kuliah yang beririsan itu mungkin proyeknya satu aja gitu ya, dua mata kuliah atau tiga mata Ya, kuliah itu satu proyek di misalnya seperti itu akan lebih meringankan mahasiswa. Nah kalau saya topik ya untuk betul betul. meringankan mahasiswa itu tadi, jadi saya arahkan ini untuk nanti ketika Anda membuat skripsi ini dilanjutkan gitu, seperti itu. Ya, baik, Prof. Hani, terima kasih. Jadi ada taktiknya. Bapak Ibu yang lain mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Datang. Siapa? Pak Edi mau Lanjutkan menanggapi? yang tadi. Silakan Pak Itu Edi. yang tadi saya tanyakan sebetulnya. Apakah ada mata kuliah khusus entrepreneurship? Karena kasusnya ini, kalau tadi Bu Ani menyampaikan nanti kalau misalnya mata kuliah optik gitu. Nah, kalau mata kuliah optik yang betul tadi disampaikan nanti kapan bisa menyelesaikan kalau hanya ngambil satu topik di mata kuliah optik, materi yang lain nanti mungkin nggak kesampaian. Tapi kalau pas satu materi seperti tadi di fraksi, tapi nanti beban untuk mahasiswa menjadi berat itu yang tadi maka saya tanyakan terkait dengan apakah ada khusus mata kuliah entrepreneurship-nya itu. Nah, maka dalam praktek apakah ini nanti khusus skripsi atau memang dalam praktek yang mata kuliah umum entah itu mekanika, listrik tadi contohnya listrik itu memang ini dilaksanakan di UNES atau memang ini contohnya yang paling gampang ya kalau pas skripsi gitu. Tidak semua ya Pak, tidak semua dosen apa menuntut untuk sampai pada eh, produk gitu. Ya, jadi misalnya kalau untuk mata kuliah yang entrepreneur ya pastinya malah lebih luas, tidak hanya terkait dengan fisika kalau yang mata kuliah entrepreneur itu gitu. Jadi misalnya apa ya kalau ya, entrepreneur tuh biasanya mereka akan buka kopi, warung kopi atau apa gitu. Ya, tetapi kalau yang tadi kan ini untuk fisika ya, biar kompetensi dasarnya tentang fisika itu nggak hilang gitu. Jadi eh, tugasnya, produknya itu yang terkait dengan fisika. Seperti itu Kak Edi. Ya, tidak semua sih, tidak semua dosen mengarahkan seperti itu ya. Nah, kebetulan saya saja yang mungkin apa namanya? Ya, ini tadi kalau yang saya contohkan itu memang pengalaman saya ketika membuat produk yang agak
mahasiswa itu untuk bisa apa berwirausaha gitu ya. Dan lulusan dari dulu bimbingan saya itu sekarang ini membuat buku yang dulu berbasis literasi itu dibuat seperti itu kemudian dijual di lingkungannya dia gitu. Ya berarti kan agak berhasil lah ya. Dari sekian mahasiswa pastinya juga hanya beberapa saja yang memang dia apa namanya berhasil dalam berwirausaha itu. Hmm. Tapi di UNES sendiri nggak ada mata kuliah khusus Ada, kewirausahaan gitu. ada, Ada. ada. Oh Jadi iya, ada iya. kewirausahaan. Jadi, Tapi MKU berarti itu ya, umum berarti. hmm, benar. Atau Mbak, mata kuliah penciri eh, di. kalau kewirausahaan itu MKU apa di Projo? MKU, MKU, Iya, Mbak. iya. Hah? Iya, mungkin nanti ke depan itu kewirausahaan itu biar lebih spesifik ya masuk di ini, Bu. Harus ada warna pendidikan fisikanya gitu. Hmm, Jadi jadi yang pengampunya ya memang punya training terkait kewirausahaan dan dia di bidang pendidikan fisika. Nah, itu pasti hmm. lebih ramai lagi Oke. kalau misal kalau saya Iya. pikir ya. Karena Hmm, kalau kalau ini kan hanya sporadis. Jadi dosen-dosen yang senang membuat produk, hmm. kemudian kita bisa buat cari alternatifnya. Iya. Eh, tapi apa namanya? Kan ternyata untuk jadi wirausaha itu ya tadi Bu, kalau menurut saya itu kalau ada mahasiswa yang mengeluh itu berarti dia kurang entrepreneur itu. Menurut saya. Iya. Iya, kan Ya, mahasiswa banyak banget gitu ya. Jadi ada yang apa namanya untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur itu pastinya juga dari sekian itu hanya beberapa yang kita berhasil gitu. Tetapi ya perlu kita coba karena memang ya apa dunia sekarang menuntut seperti itu gitu ya. iya, betul. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan bisa langsung open mic. Baru merenung mungkin. Nyimak ya. Kira-kira apa ya yang bisa saya apa buat begitu ya mungkin ya. Kalau itu Bu, pernah nggak di UNES itu ada yang terkait sama apa pendidikan fisika tapi ada kaitannya sama bisnis digital gitu Bu. Jadi kayak produk-produk seperti kalau tadi kan kayak instrumen tes gitu ya. Tapi yang Hmm. kayak sekarang tuh misalkan kalau terakhir itu saya dengar kabar ada namanya eh, platform UTBK online Bu, aplikasi dari Android di Android. Nah, Hmm. aplikasi itu yang bikin ya startup ya sudah dipakai oleh 30.000 orang dalam waktu 3 bulan. Hmm. Nah, sekali registrasi akses itu sekitar 150.000. Aplikasinya aplikasi cuma latihan soal UTBK. Nah, kalau di kalkulator itu 30.000 kali 100 Kali. Iya. sekitar potensinya tuh berapa tuh? 150.000 dikali 30.000 sekitar 4,5 miliar dalam waktu 3 bulan aplikasi itu punya omset. Nah, menurut Ibu kalau atau ada pengalaman tidak di UNES gitu yang Mengembangkan ini seperti ya, mengembangkan soal. Kalau mengembangkan soal untuk kepentingan UNES sendiri memang sudah ada ya yang berbasis digital itu ketika apa UAS itu juga menggunakan digital itu juga sudah dikembangkan, tetapi untuk yang komersial kok belum. Setahu saya ya loh, setahu berarti saya yang komersial seperti belum. itu belum Nah, ada. Iya. iya itu saya dikasih lihat sama teman saya yang kerjaannya di situ di bidang bisnis digital gitu Bu. Makanya saya mungkin kampus-kampus mantan LPTK harus mulai ngelihat itu. Iya. Karena itu 3 bulan 4,5 miliar itu aplikasi.
Ini Income mungkin Bu generating ya. income generating Eh, kita untuk ya. dapat Oke, LBH ini Bu. ide yang bagus itu nanti yang apa? Sudah punya sih rencana untuk mengembangkan apa semacam eh, apa eh, tes diagnostik seperti itu ya. Tetapi ya belum yang apa yang bisa dijual secara umum yang menghasilkan banyak uang itu belum. Yes. Tapi ada rencana sih, Iya, cuman nggak tahu nanti sampai ya. apa enggak karena apa namanya masa kerjanya juga sudah mulai mendekat pensiun. Oh, masih lama Bu, masih lama. Nanti ah, ada lagi mungkin dari Bu Nurul ini. Bu Nurul buka kamera. Silakan Bu Nurul Wati ya, dari Universitas Siap. Syahkuala. Silakan Bu Nurul. Oh, Bu Nurul ini ya. Ini kayaknya Kak Prodi juga. Apa kabar Bu Nurul? Kak Prodi. Baik. Silakan Bu Nurul. Saya nggak ikut, saya mohon maaf nih nggak ikutin dari dari awal ini Bu, lupa. Ya, ya, ya. Ya, Ah, eh, jadi saya nggak tahu mau respon gimana. Baru masuk nih. Oh ya. Heeh. saya pikir, ya saya pikir Ibu buka kamera ada yang mau ditanyakan gitu kan. Oh, Maaf, maaf, tidak, tidak, tidak. Saya cuman ya. pernah membimbing beberapa mahasiswa yang oleh Unsiah, memang Unsiah ada program dulu di awal 2024 itu ada namanya program wirausaha seribu usaha usaha wirausaha muda yang melibatkan mahasiswa. Sampai saat ini memang masih berjalan saya lihat kegiatannya yang bekerja sama dengan Pegadaian, di mana Pegadaian itu memang ada apa memberikan seperti modal awal, walaupun nanti Unsiah juga membantu dan harus dikembalikan. Mereka, anak saya ini ada 3 orang, kemudian 2 grup yang diterima, saya pantau tiap hari perkembangannya. Memang walaupun sederhana, tapi sudah membantu mereka dalam mencoba manajemen wirausaha. Nah, yang baru sekali saya lihat Pak Saminan itu juga beliau kebetulan yang mengasuh MK wirausahawan wirausaha. Jadi itu juga beberapa mahasiswa juga sudah dididik untuk manajemen wirausaha karena kita belum tentu di FKIP itu akan menjadi guru juga walaupun ada ijazah guru. Akhirnya sekarang ada produk yang dihasilkan mahasiswa apa namanya ya seperti berikutnya batu bara yang bisa dipakai untuk alat bakar seperti kayu bakar itu yang sekarang sedang dicoba dikembangkan terus itu berasal dari Pampers Pampers bayi itu. Nah, itu di apa sudah bekerja juga mahasiswa. Yang jelas kita dosen-dosen inilah yang harus mensupport mereka untuk bisa apa ya berwirausaha ya. Di samping produk-produk yang memang lumayan bagus ya seperti alat cuci piring itu seperti Gleh itu eh, yang bisa mencuci apa ya bagus mencuci piring-piring yang sudah kuning-kuning itu bukan sunlight. Nah, itu juga bagus saya lihat beberapa anak-anak kita sudah ada motivasinya. Udah ada ininya dalam pribadi mereka, tapi kalau kita tidak membangkitkan semangatnya dia tidak ini. Saya lihat. Demikian mungkin yang bisa saya ini pengalaman saya dengan wirausaha. Eh, Baik, terima kasih Ibu Nurul. Ya. ya, Jadi Iya, wirausahanya memang. umum ya. Jadi yang ah, terkait dengan apa tadi pembersih dan lain sebagainya itu. ya, Kalau yang ini kan apa yang biar tidak lupa fisikanya ada fisikanya gitu kan. ya. Iya. Iya. tapi Terima kasih mungkin Ibu, sharingnya. ah, Mm-mm. terima kasih Bu Nurul. Mungkin saya
lagi mungkin ya karena yang nggak ada yang lain ini. Yang lain nggak ada yang mau buka kamera. Tanya Bu Prof Ani mungkin saya Ya, nanya gini Bu. Kan memang kan setelah tamat dari pendidikan fisika itu kita nggak bisa langsung jadi guru tuh ya. Karena harus ada program PPG. Nah, PG nah ya. kira-kira ya menurut Ibu Prof Ani itu ya seberapa penting berarti kalau begitu jiwa entrepreneur ini muncul di mahasiswa-mahasiswa kita itu yang dari pendidikan fisika gitu Bu. Mungkin bagaimana tanggapannya Prof Ani? Ya, silakan Prof Ani. Kalau seberapa penting ya, saya pikir penting ya karena ketika ketika kita mengisi IKU ya, IKU satu itu kan ditanyakan berapa eh, apa Jumlah penghasilan kan itu. mahasiswa. Nah, ketika mahasiswa punya jiwa entrepreneur dan dia menerapkan begitu sambil menunggu apa namanya mungkin jadi CPNS atau yang lain, dia bisa membuka eh, apa bimbingan belajar atau yang lain gitu kan. Pastinya itu akan Ada hubungan. bisa mengisi IKU yang apa UMR Itu ya IKU Iya, satu iya. itu kan menuntut Nah, menuntut yang langsung tapi mahasiswa harus bekerja. mm-mm, iya, Iya. maksud ya mungkin maksud saya gini, apakah perlu direspon ke kurikulum gitu, Bu? Pengembangan oh Wadah. kurikulum untuk program Ya. studi pendidikan fisika itu loh, Bu. Karena yang kayak saya lihat gitu, kalau di mm, prodi fisika itu setelah tamat mereka betul-betul bebas tuh. Mau ada yang jadi kontraktor, ada yang jadi apa iya segala macam. iya iya Nah, tapi kalau kita yang di prodi pendidikan fisika itu kan diarahkan betul-betul untuk jadi guru. Tapi setelah tamat kita ini mahasiswa pendidikan fisika itu mm, ada barrier lagi untuk jadi guru harus melewati PPG. Nah, gimana kita kira-kira nih terkait iya. ini itu, Bu? Kalau di tempat kami kan memang sudah ada itu ya apa pengantar atau kewirausahaan itu mata kuliah kewirausahaannya. Kalau misalnya itu di apa ditarik ke atau mungkin tidak perlu ditarik ke prodi ya, Prodi ya. tetapi Hmm. tetapi dosennya adalah dosen prodi, misalnya untuk yang jurusan Hmm. fisika atau prodi fisika itu ya dosen kewirausahaannya juga orang fisika, begitu mungkin Iya, iya. apa akan bisa Lebih oke ya. sesuai gitu Hmm. ya, sesuai Hmm. ketika memberikan apa namanya pemetaan terkait dengan jenis wirausaha apa yang bisa dilakukan itu saya kira cocok gitu ya sesuai dengan fisika. Saya kira Iya, itu iya. Pak Iya, Haji. Ya. iya, betul, Bu. Baik, iya betul sih, Bu. Saya setuju tuh. Mungkin karena ternyata kita sudah melampaui ini ya cerita waktu, nggak terasa gitu. Jadi ternyata seri 11 ini ya sangat menarik ya kalau berbicara tentang wirausaha mungkin. Karena pasti tidak akan selesai karena memang begitu banyak yang bisa diupayakan terkait jiwa wirausaha dan kita semua mungkin eh, memiliki potensi tapi belum dikembangkan atau ada yang masih diam. Makanya ini yang kelihatan di kamera cuma ada 4 gambar saja. Mungkin itu Bu. Iya, Sebelum baik. kita tutup, mungkin ada closing statement dari Bu Profesor Ani. Apa Ya, kira-kira closing statementnya dan ya. pesannya untuk kita bagaimana bisa menumbuhkan jiwa entrepreneur ini melalui inovasi pembelajaran fisika. Ya. Silakan Prof. Ani. Iya. Jika Anda tidak berada di depan, maka pemandangan tidak akan berubah. Jadi mulailah dari Anda sendiri untuk berada di depan. Begitu, Pak Hadi. Baik, terima kasih Prof. Ani. Siap, siap. Jadi Bapak Ibu, eh, kita harus selalu jadi pionir terkait pengembangan entrepreneur ini. Nah, dengan closing statement tadi dan quote tadi, maka Alhamdulillahirrahmanirrahim berakhir pula webinar kita seri 11 nah, yang berjudul Inovasi Pembelajaran Fisika
dalam mendukung jiwa entrepreneur mahasiswa. Eh, lebih dan kurangnya, sebelum di closing, sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan dari PSI itu ada sertifikat Pak Mas Mas siapa? Ini di itu Bu, Prof. Ani mohon Ya. ditutup dulu itunya Oh, share-linknya ya. Share-link ya. oke, oke. Bukan share-linknya. Ini ada sertifikat dari PSI. Mohon dibantu Mas Mas Fayat ya. Mas Fayat bisa di-share sertifikatnya atau saya yang share? Saya yang share ya berarti ya. Mana dia tadi? Nah, ini. Jadi dari PSI ini untuk Prof. Ani uh, Oke, sertifikat sebagai narasumber seri 11 webinar Fisika Indonesia yang baik. berjudul Ya. Inovasi Pembelajaran Fisika dalam Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship. Ya, terima Terima kasih kasih. banyak. Ye. Uh, Terima kasih Pak Haji. ini Eh, uh, ini bisa difoto, Mas Payat, tolong difoto. Mana Mas Payatnya nggak kedengeran ya? Halo, halo. Halo, iya, Pak. Ya, Oke. difoto. Ini kan ada di screen ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Udah? Oke. Terima kasih banyak Prof. Ani. ye, Mudah-mudahan nggak sama-sama. kapok. Oh, Mudah-mudahan tidak kita kapok. Nurul, Pak Edi, dan Bapak-Bapak Ibu yang lain Iya. kita bisa kolaborasi lebih lanjut dengan trigger webinar ini. Kami juga di Jakarta, di UNJ itu ada, Bu. Kebetulan malah dosen MKU-nya itu juga dosen fisika. Mm, Uh, mm, uh, mm. bahkan saya juga kadang-kadang megang mata kuliah kewirausahaan. Oh gitu. Cuma tadi yang makanya saya tanya, mahasiswa di Jakarta jiwa entrepreneurnya itu jadi kayak apa? Resiliennya kurang, Bu. Jadi kalau ngadepin hal-hal yang berat, mereka cari alternatif yang lebih ringan itu. Jadi, nah Iya. itu Baik, terima itu kasih yang Pak Hadi, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf jika banyak kurangnya dan mudah-mudahan kita masih bertemu lagi untuk diskusi yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semua. ya. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. banyak Pak Nih, Iya. Pak Edi, Terima kasih. Bu Selamat sore. Nurul, Bu Sri. Selamat sore. Selamat sore. Ah, Terima kasih Prof. Ani. Oke, sama-sama Mbak Tika. Ya, nah. ketemu lagi ya, Pak.